Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ratna, Ferisa Fitri, dan Tiara Indah. Kami akan mempresentasikan yaitu pembiayaan syariah bank muamalah untuk sektor pertanian. Pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian. Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non-pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal. Tujuan utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan oleh pihak perbankan meliputi murabaah, salam maupun salam paralel. Pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian. Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non-pangan. Aplikasi dan prosedur pembiayaan sektor pertanian yang pertama adalah murabahah. Murabahah merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Yang kedua adalah salam. Salam merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan penyediaan modal kerja. Pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Yang ketiga adalah ijaroh. Ijaroh merupakan kontrak list kontrak di mana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya. Yang keempat adalah mudorobah. Mudorobah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Aksesibilitas pembiayaan bank muamalat sektor pertanian. Pola pembiayaan syariah mempunyai karakteristik yang lebih cocok dengan komoditi yang dibudidayakan oleh petani. Hal ini disebabkan yang pertama adalah Bank Islam tidak mengenal adanya perhitungan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual beli. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil. Besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana atau bank dan pengelola usaha atau petani diserahkan kepada kedua belah pihak disesuaikan dengan masa panen. Yang ketiga adalah usaha pertanian yang kecil pendapatan, nisbah yang disepakati tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya. Mengingat setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan yang berbeda dan masa panen yang berbeda. Yang keempat adalah petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman, melainkan pengembaliannya secara otomatis disesuaikan dengan masa panen. Masalah dan solusi pembiayaan bank muamalat di sektor pertanian. Beberapa masalah lain yang menyebabkan masih kurangnya peranan bank syariah dalam pembiayaan usaha pertanian antara lain: 1. Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada usaha pertanian masih lebih sedikit dibandingkan dengan usaha lainnya. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, karakter dari petani yang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga mudah tertipu dengan pihak-pihak seperti tengkulak yang akhirnya mengakibatkan petani hidup dalam kemiskinan. 2. Petani mengelola usaha taninya dengan cara yang tidak profesional, dikarenakan kurangnya kemampuan petani untuk menata usahanya dengan baik. Juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap usaha pertanian yang merupakan dasar dari segala jenis usaha lainnya, termasuk dalam hal kepastian harga. 3. Petani sulit untuk mendapatkan legalitas usahanya, sehingga tidak mendapatkan kepercayaan dari perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan syariah. 4. Kurangnya pengetahuan petani terhadap perbankan syariah dikarenakan lokasi perbankan syariah yang jauh dari usaha pertanian. Sedikitnya pengenalan yang dilaksanakan perbankan syariah terhadap usaha pertanian, yang sifat petani yang cenderung sulit menerima perubahan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami tentang pembiayaan syariah bank muamalah untuk sektor pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.